Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saudara. Jadi kita lanjutkan ke bagian 2 masih di materi akuntansi aset lainnya, melanjutkan pembahasan kita di bagian 1. Saya tidak akan lagi membahas tentang apa itu definisi aset lainnya, tapi saya akan langsung masuk ke jenis aset lainnya yang ketiga, yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Pertama yang kita bahas terkait dengan pengertian atau definisi. Jadi di sini untuk kemitraan itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki. Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama atau kemitraan. Kerjasama pemanfaatan atau KSP, pendaya gunaan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Masa kerjasama kemitraan, jangka waktu di mana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama kemitraan. Nah, untuk kemitraan sendiri, ada yang bangun kelola serah atau disingkat dengan BKS atau BOT, pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya, tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS. Jadi selesai dibangun tidak diserahkan, tapi langsung dikelola atau diambil manfaatnya dulu, baru setelah selesai perjanjian diserahkan kepada pemerintah. Dan yang kedua di sini adalah bangun serah kelola atau disingkat BSK atau BTO. Pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, kalau yang kedua ini selesai dibangun diserahkan dulu ke pemerintah, ke pengelola barang untuk kemudian dilaksanakan. Jadi penyerahannya adalah pada saat selesai dibangun gitu ya. Kalau yang pertama yang BKS itu setelah selesai masa perjanjian. Ini jenis kemitraan dengan pihak ketiga. Yang pertama itu adalah tanah, kemudian yang kedua gedung dan bangunan dan atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan. Kemudian BUMN selain tanah dan bangunan. Pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga. BKS dan BSK diakui saat terjadinya perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama atau kemitraan. Gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya, BSK diakui pada saat pengadaan pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan atau dioperasikan. Ini untuk yang BSK. Untuk BSK atau BPO harus diakui adanya hutang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang dan atau pengguna barang. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitas kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BASD barang. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola
barang. Klasifikasi aset kerjasama kemitraan berubah dari aset lainnya menjadi aset tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang. Pengukuran untuk kemitraan dengan pihak ketiga. Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam perjanjian kerjasama kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan pemerintah kerjasama kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan. Dipilih mana yang paling objektif atau paling berdaya uji. Untuk pengakuannya, ini yang BSK terlebih dahulu, bangun serah kelola. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. Jadi pada saat ada berita acara serah terima. Aset berupa bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tanggungan. Kewajiban pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama atau dokumen yang dipersamakan. Nah, untuk pengakuan BKS, BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. Jadi semua pengakuannya sama pada saat BAST. Cuman BAST-nya ini yang waktunya berbeda. Aset berupa bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Calon. Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BKS, aset berupa bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMN sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama. Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah di akhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan. Ini perlakuan setelah perolehan aset kemitraan. Aset kemitraan yang mempunyai karakteristik aset untuk disusutkan atau diamortisasi dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan amortisasi aset secara sistematis selama umur ekonomis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsensi. Pada akhir masa konsensi, aset kemitraan direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud untuk diukur menggunakan nilai tercatat asetnya. Kita masuk ke jurnal untuk BSK. Nah, yang pertama adalah pada saat tanda tangan kontrak, reklasifikasi aset yang tidak digunakan. Jurnal kas tidak ada, jurnal akrualnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga BSK pada aset tetap. Nah, setelah dibangun BAST aset yang dihasilkan, ini kasnya tidak ada, untuk jurnal akrualnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga pada utang kemitraan. Saat utang kemitraan dibayar oleh Satker pengelola aset kemitraan, jurnal kasnya adalah belanja modal pada Dikel, sementara jurnal akrualnya adalah hutang kemitraan karena sebelumnya diakui sebagai hutang pada Dikel. Kemudian penerimaan selama masa operasi. Penerimaan ya.
Ini untuk jurnal kasnya adalah detail pada pendapatan LRA, PNBP, KSO. Sementara di jurnal aktualnya detail pada pendapatan LO, PNBP, kerjasama operasi atau KSO. Nah, pada saat masa kerja kemitraan berakhir, di jurnal kas tidak ada, di jurnal aktual ini adalah aset tetapnya apa, kemudian kreditnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga. Untuk yang BKS, pada saat tanda tangan kontrak, di jurnal kas tidak ada, di aktualnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga pada aset tetap. Sama ya, sama dengan BSK tadi. Kemudian penerimaan selama masa operasi, jurnal kasnya adalah detail pada pendapatan LRA, PNBP, KSO. Jurnal aktualnya adalah detail pada pendapatan LO, PNBP, KSO. Pada masa perjanjian, pada akhir masa perjanjian penyerahan aset, di kasnya tidak ada jurnal, sementara di akrualnya aset tetap pada kemitraan dengan pihak ketiga. Berikutnya kemitraan dengan pihak ketiga. Untuk penyajian dan pengungkapannya. Aset kerjasama kemitraan disajikan di neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan tanah dan atau bangunan sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional KL harus diungkap dalam calak. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KST melanjutkan masa penyusutan aset sebelumnya direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Jadi ini sisanya ya, jadi bukan kemudian diulang dari awal. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama. Sehubungan dengan perjanjian kerjasama kemitraan pengungkapan sebagai berikut. Ini yang perlu diungkapkan. Jadi pihak-pihak yang terkait itu siapa saja. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing apa. Kemudian ketentuan tentang perubahan perjanjiannya gimana adendumnya ya. Kemudian ketentuan mengenai penyerahan aset nanti pada saat sudah selesai. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar di setiap mitra kerjasama. Berikutnya adalah penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan atau hasil dari kerjasama. Masih di penyajian dan pengungkapan, sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama atau kemitraan. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama, penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan, penentuan depresiasi penyusutan aset kerjasama kemitraan. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, masih di aset lainnya, yaitu jenis kas yang dibatasi penggunaannya. Pengertiannya apa, atau definisinya apa? Di sini adalah uang milik atau hak pemerintah, namun dibatasi terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan. Misalnya adalah dulu ada dana abadi umat, kemudian dana untuk pendidikan misalnya. Jadi itu memang sudah dibatasi penggunaannya untuk sesuai dengan tujuan yang dipersamakan di awal. Misalnya dana abadi umat untuk penyelenggaraan haji, berarti itu adalah untuk penyelenggaraan haji. Untuk dana pendidikan misalnya, ya berarti untuk pendidikan dalam rangka apa. Nah itu dijelaskan pada saat pembatasan penggunaannya. Uang milik hak pemerintah yang dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak luar pemerintah. Ini kurang dari 12 bulan ya, tetapi ditetapkan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, ini contohnya ada di sini ternyata.
Jadi di sini kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang. Memiliki jenis, di sini ada dana abadi umat, dana abadi pendidikan, kas pre-funding SBN untuk membiayai pembayaran SBN. Mungkin teman-teman juga dulu pernah belajar di pengantar akuntansi yang terkait dengan, kalau terkait dengan dulu belajar di hutang jangka panjang ya, terkait dengan bond sinking fund misalnya. Jadi dananya dibatasi khusus untuk membayar obligasi seperti itu. Nah, ini pengakuan dan pengukurannya gimana? Pengakuannya adalah diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Pengukurannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Jadi sebesar nilai nominalnya. Jurnal standar kas yang dibatasi penggunaannya. Saat pembentukan aset lain kas yang dibatasi penggunaannya, di jurnal kasnya ini adalah no entry, sementara di jurnal akrualnya adalah aset lainnya kas yang dibatasi penggunaannya pada kas dan setara kas. Penyajian dan pengungkapannya seperti apa? Penyajiannya adalah kas yang dibatasi penggunaannya disajikan dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam caleg. Bagaimana pengungkapannya di dalam caleg? Nah, ini yang perlu diungkapkan adalah tujuan penyisihan dananya apa, dasar hukum dilakukan penyisihannya apa, kemudian jenis kas yang dibatasi penggunaannya, kemudian informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu membaca laporan keuangan. Misalnya informasi lainnya itu ini kasnya itu disimpan dalam bentuk apa ya gitu. Di bank mana ya? Nah, itu termasuk dari informasi lainnya, kapan ya digunakan dan seterusnya, itu boleh disampaikan di dalam caleg. Nah, saya masuk ke materi berikutnya untuk definisi uang muka rekening bun. Ini yang merupakan uang muka rekening bun adalah dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke rekening khusus. Uang muka rekening bun disajikan atas transaksi sebagai berikut. SP2D, Reksus belum dibebankan pada Reksus berkenaan, termasuk UP di sini. Saldo rekening khusus tidak mencukupi. Kemudian gagal pembebanan karena sistem aplikasi error. Pengakuannya gimana? Uang muka rekening bun dicatat pada saat tanggal pelaporan. Pengukurannya sebesar nilai nominalnya. Untuk penyajiannya, uang muka rekening bun disajikan di dalam neraca dalam pos aset lainnya dan diungkap secara memadai dalam caleg. Ini yang terakhir kayaknya untuk definisi aset lainnya, yaitu aset lainnya, aset lain-lain. Hati-hati ya, aset lainnya, aset lain-lain. Ini adalah aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contohnya di sini adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah, penghentian menggunakan aset tetap dan atau aset lainnya, semisal ATB. Pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang digunakan karena sedang menunggu proses pemindahan pemindah tanganan, bisa dijual, bisa sewa beli atau penghibahan, atau juga penyertaan modal. Aset lain berupa aset ex Pertamina, aset kontraktor kontrak kerjasama, dan aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PT PPA. Pengungkapan dan pengukuran aset lain-lain. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain ketika dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tersebut dari neraca diperoleh.
Jadi pada saat memang ada pernyataan bahwa sudah tidak dimanfaatkan lagi karena rusak atau pemindah tanganan tadi. Pengukurannya, aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan. Nah, ini untuk jurnalnya pada saat pembentukan aset lain-lain atau memindahkan dari aset tetap ke aset lain-lain. Jurnal kasnya tidak ada, karena tidak ada aliran kas, jurnal aktualnya adalah aset lainnya, aset lain-lain pada aset tetap. Nah, pada saat penghapusan aset lain-lain, jurnal kasnya tidak ada, jurnal aktualnya adalah defisit kegiatan non-operasional, penghapusan aset lain-lain, pada aset lainnya, aset lain-lain. Nah, ini untuk transaksi pengembalian belanja. Pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan, sebenarnya ini sudah kita bahas pada saat kita membahas terkait dengan belanja. Ini yang menghasilkan BNN, AT, atau aset lainnya. Pengembalian belanja negara pada tahun anggaran berjalan dengan surat setoran pengembalian belanja. Nah, pada saat SSBP bendahara, jurnal kasnya adalah detail pada belanja modal, karena terkait dengan BNN. Sementara di jurnal aktualnya pada saat SSBP adalah detail pada aset tetap, aset lainnya yang belum diterima tagihannya. Kemudian ada koreksi aset, di sini koreksi nilai AT, AL non revaluasi pada aset tetap, aset lainnya. Ini menghapus yang sebelumnya ya. Kemudian koreksi penyusutannya. Akumulasi penyusutan aset tetap, aset lainnya pada beban penyusutan. Berikutnya adalah untuk yang terakhir ini tidak usah. Jadi nanti Anda bisa pahami terkait dengan jurnal ini. Ini kalaupun disingkat, sebenarnya jurnalnya detail pada aset tetap, aset lainnya. Kemudian satu lagi adalah akumulasi penyusutan AT, aset lainnya pada beban penyusutan. Dua jurnal di sini ya. Nah, apabila diterima pada periode berikutnya atau tahun anggaran yang lalu ini ya, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, tentunya menggunakan surat setoran bukan pajak. Nah, di sini untuk jurnal kasnya adalah detail penerimaan kembali belanja modal atau barang atau modal tahun yang lalu, tahun anggaran yang lalu. Kemudian jurnal aktualnya ini panjang kalau dirinci, tetapi pada dasarnya bisa kita ringkas menjadi dua. Detail pada aset lain, aset lainnya, kemudian di sini adalah akumulasi penyusutan AT aset lainnya, koreksi nilai AT AL non revaluasi. Dua jurnal itu ya. Kemudian penyajian dan pengungkapannya, penyajiannya adalah aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkap secara memadai di dalam caleg. Apa yang harus diungkapkan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan penghentian penggunaan. Kemudian di sini ada jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, kemudian dan informasi lain yang relevan. Nah, demikian pengantar dari saya terkait dengan pembelajaran aset lainnya. Nah, ini sebagai pengantar diskusi saja, jadi nanti kita bisa melanjutkan dengan diskusi menggunakan media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.